Dan ini karya pertamanya. Ini apa ini Mas? Majalah. Majalah? Yang diambil dari, yaitu berita-berita dari web. Oke. Buat majalah. Dari Ansor ya? Dari Ansor. Wow, keren teman-teman. Nanti bisa lah dibaca kalau pengen membaca-baca, silahkan hubungi kami atau komen di bawah langsung. Nggak apa-apa. Oke. Bagus Mas. Karena kemanfaatan dari seseorang yang hidup itu bagaimana dari yang disampaikan oleh Rasul kita, Warina Sang Farulina. Jadi dari sana harusnya kalau kita ini sudah ditempa dengan berbagai macam edukasi kemasyarakatan, keorganisasian, maka pasti jiwa-jiwa ingin mengembangkan, ingin mengamalkan, kemudian jiwa ingin mengayomi. Apa sih yang bisa saya berikan kepada masyarakat sekitar? Itu pasti akan muncul. Itu muncul sendiri ya. Tapi tinggal powernya saja, kita harus bertahap. Nah ini yang sulit ya kadang ya. Nggak usah merasa minder, nggak usah merasa, karena kita butuh proses. Karena mana mungkin sih orang yang baru proses di luar kemudian pulang langsung menjadi apa gitu, langsung bisa ini kan. Ya semuanya butuh proses. Artinya tinggal kita punya komitmen bagaimana kita bisa bermanfaat di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kita sekarang lagi di segmen Legenda Lensa Gerakan Pemuda. Kali ini kita kedatangan tamu yang kiranya juga sangat spesial karena saya jauh-jauh dari Pasuruan ke Trenggalek ya, bertemu dengan sahabat karib saya dulu. Beliau dulu itu ceritanya gini teman-teman. Dulu itu saya sekolah di salah satu pondok pesantren di Trenggalek dan kebetulan bertemu sama Mas Zidni. Ya, Mas Zidni. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tentunya sekian lama nggak bertemu ya. Pasti ada hal-hal yang kita ingin sampaikan. Kira-kira berapa tahun dulu Mas kita nggak ketemu? Saya terakhir ke rumah Samen kalau nggak salah tahun 2015. Ke belakang ya? Malah ke belakang ya? Ke belakang, sebelum 2014. Wong saya lulus 2014. Oh iya. Berarti sampean kurang lebih 2012 kita pisah. 2012 kita pisah, sudah tidak bertemu lagi. Sampai hari ini 2021 baru tahun 2021 baru ketemu. Dan sepanjang perjalanan itu teman-teman, ternyata Mas Zidni ini sudah aktif di berbagai macam organisasi, menjadi seorang leader di sana, leadership dan lain sebagainya. Nah, makanya Mas Zidni saya kepengen lah ngobrol apa saja yang didapat beliau. Kira-kira juga memotivasi saya juga. Kiranya seperti itu. Buat teman-teman juga bisa. Oke. Waktu itu Mas Zidni, saya tahu di gerakan Samen pertama itu di kegiatan PMII Mas Zidni. Apa benar? Benar. Oke. Itu gimana sih awal mula masuk di PMII? Iya. Jadi ceritanya itu simple sih. Karena saya itu melanjutkan studi di perguruan tinggi yang basisnya itu Nahdlatul Ulama. Nah, jadi secara otomatis di sana itu ada yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, PMII atau PM11 itu. PM11 ya. Nah, saya ketemu dengan PMI ini karena memiliki corak tersendiri daripada mahasiswa yang lain. Iya, gimana mereka itu sering melakukan kajian, sering melakukan anjang sana, dan ini adalah sesuatu yang berbeda daripada mahasiswa yang lain. Apalagi saya itu kan dari Trenggalek di Ponorogo. Oh, kuliahnya di Ponorogo, Oh, iya. Baru tahu teman-teman. Saya kira di sekitar Trenggalek saja. Enggak, jadi saya itu memang kuliahnya di Ponorogo sebagai pendatang. Jadi biasanya itu kalau pendatang itu kesepian. Nah, alhamdulillah ketemunya dengan sesuatu yang positif, yaitu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi di sana itu banyaklah istilahnya kita itu dari sahabat-sahabat PMII itu diterpa dalam kerinduan, diterpa dalam suatu kesulitan yang mana tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang banyak. Bukan sok ya untuk memikirkan orang banyak, tapi ini adalah suatu edukasi tersendiri bagaimana kita ini sebagai mahasiswa yang mana dituntut untuk menjadi agent of change, itu bisa mampu benar-benar berperan aktif di masyarakat. Waktu itu di PMII pernah menjabat sebagai apa, Mas? Pernah menjabat ini yang terakhir atau proses dari awal? Kayaknya yang terakhir terserah, saja. Nggak apa-apa. Dari awal juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau proses awal itu ya otomatis rayon itu saya
kayaknya karena saya tinggalnya di pondok di sana, Iya. jadi kayaknya dianggap kiai saya. Dianggap kiai. Jadi ke setiap kegiatan itu disuruh doa aja. Disuruh Jadi doa waktu di rayon karena masih apa ya, belum begitu mengenal satu sama lain, bisanya basisnya dari pondok, Iya. saya tuh disuruh doa ke setiap ke dalam kegiatan. Iya. Sehingga di sana itu saya ditempatkan di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan. Jadi pondasinya itu memang dari keagamaan, membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melakukan kajian keagamaan dan juga Dan mengamalkan ekspansi Ahlus Sunnah wal Jamaah. apa itu tahlil. Apa itu tahlil? Iya jelas. Jadi kita Tahlil itu ada boleh nggak, rutinan- Mas? Maksudnya boleh apa tidak? Kan kadang ada ormas lain Oh tidak gitu. memperbolehkan tahlil. Wah, ini malah orang yang tidak bisa bahkan menganggap tahlil ini suatu hal yang tidak boleh, rugi menurut Rugi, saya. Rugi. Karena kita itu tidak bisa hidup itu tanpa disambungkan. Oke. Nah, makanya kita kalau bicara soal sejarah, kita nggak pernah ketemu Nabi kan? Iya. Nah, bagaimana kita bisa yakin dengan Nabi kita? Nah, kan lewat perantara. Butuh perantara. Nah, butuh perantara. Tahlil itu adalah sebuah perantara. Sebagai perantara. Sebagai perantara. Nah, dari yaitu pertama rayon kayak di bidang keagamaan, kemudian naik di komisariat saya di ketua 2 bidang Ketua 2, eksternal. iya, Nah, ini saya suka Karena apa? bidang eksternal. Jadi bidang eksternal itu hubungannya dengan antar perguruan tinggi, antar komisariat, antar rayon dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, ini membuat saya semakin banyak mengenal orang-orang Ponorogo karena Orang-orang saya sebagai Ponorogo. pendatang Pendatang ya. Jadi sangat excited, sangat pengen terus melakukan Eh, pengenalan, Menambah dalam relasi, mengenalkan. ya. Nah, benar. Jadi sangat semangat sekali. banyak ketika- silaturahmi Nah, malah dengan lebih silaturahmi bagus. banyak Katanya teman. silaturahmi, kata Nabi itu mendatang rezeki ya. Betul Betul sekali. sekali. Oke. Setelah itu, Mas? Nah, setelah di komisariat dipercaya sebagai sekretaris umum Sekretaris Umum cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Ponorogo. Ponorogo. Nah, ini tambah ilmu lagi. Jadi saya pastikan bahwa setiap kader PMII yang mau berproses, biasanya kan takut. Yang takut. Nah, biasanya iya. takut. Nah, Biasanya takut. Akhirnya dibuat mau berproses. mau buat proses di sana tempat kita untuk semakin banyak belajar. Semakin banyak belajar. Kemudian karena sudah tahu manfaatnya relasi Iya. di bidang eksternal komisariat, maka saya lebih semangat lagi di semangat sekretaris. lagi, Nah, oke. sehingga alhamdulillah waktu saya pulang 2019 awal di Trenggalek, Iya. itu berkat jaringan dan relasi dari PMII dihantarkan dengan senior, maka saya pulang di Trenggalek pun langsung disambut oleh senior IKPMI Trenggalek. IKPMI Trenggalek. Nah, alhamdulillah sangat senang. Jadi ketika kita itu sudah berproses dengan baik, pasti senior-senior kita itu tidak akan membiarkan kita itu sendirian. Sendirian. Jadi berjuang tetap dihantarkan, tetap istilahnya Didampingi, menjadi keluarga, iya. betul. Jadi ada keluarga secara biologis, ini secara ideologis. Setelah logis. Betul. Ya, betul sekali. Kalau waktu proses di PMII, jurusan di kampusnya sampean sebenarnya jurusan apa sih? Kan PMI pergerakan mahasiswa Islam betul. ya. Kalau masalah jurusan itu apa? Nah, Sinkron nggak kalau sama organisasi itu? kuliah saya sendiri itu saya di jurusan komunikasi penyiaran Islam. Oh, KPI sinkron ya. singkatnya. Jadi apa sih KPI? Di KPI itu lebih membahas ke media. Ke media. Jadi lebih sen ke dalam bidang keilmuan, Bidang keilmuan. jurnalistik, Jurnalistik. broadcast, Wow, ahli jurnalis teman-teman. broadcast, retorika, Retorika. dan public relation. Public relation. Nah, Oke. itu. Jadi sen di bidang komunikasi itu apalagi didekatkan dengan era 4.0 hari ini sangat-sangat relevan dan sangat banyak ingin terus digali, banyak mengetahui hal-hal baru sesuai dengan bidang keilmuan yang diterima, yang saya terima di perguruan tinggi. Oke. Waktu itu Mas Sidney, saya melihat di postingan Facebook kalau nggak salah, kalau nggak story WA. Jadi melakukan kegiatan pelatihan dengan literasi kalau nggak salah ya. Itu gimana sih? Jadi literasi media itu
kan saya sekarang sedang melanjutkan studi pasca sarjana di Winsa Surabaya. Sekarang S2 ya. Oke, alhamdulillah. Doanya semoga bisa segera selesai tesisnya. Nah, di sana saya itu menerima ilmu kan, ilmu-ilmu baru dengan profesor, dengan doktor yang sangat-sangat bidang di dalam dunia komunikasi. Nah, saya itu tidak ingin apa yang saya terima secara hangat langsung ya kan, itu ya udah biasa sirna gitu aja. Saya langsung ingin mempraktekkan, ingin saya kembali bicarakan karena dasar dari ilmu pengetahuan itu semakin banyak kita berikan, semakin banyak kita ulang, semakin banyak kita katakan, maka itu akan semakin melekat. Semakin melekat. Akhirnya diajarkan apa yang didapat dari kampus, diajarkan. Diajarkan. Nah, di literasi media ini sangat kompleks ya. Kalau kita bahas soal kajian teoritisnya itu sangat dalam. Itu konsepnya seperti apa sih, Mas? Kalau literasi media itu prinsipnya adalah bagaimana seseorang itu mampu melihat media itu tidak hanya covernya saja, tapi mampu melihat sebagaimana setting belakangnya, bagaimana melihat media itu dari belakang layar. Maksudnya jadi gimana prosesnya? Jadi kan gini, kita itu banyak mengkonsumsi media itu ya udah barang jadinya, tapi nggak tahu prosesnya bagaimana, kayak by design dan settingan. Nah, maka dari sana perlu kita itu mengenal secara psikologis komunikatornya. Nah, jadi istilah komunikasi itu ada lima, berapa, Mas? Ada lima bagian pokok komponen dari komunikasi. Apa itu? Yang pertama adalah komunikator. Orang yang ngomong. Orang yang ngomong kayak gini, ini menjadi komunikator. Jadi setiap komunikator itu bisa kita analisis dengan psikologinya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana dia itu ditempa sebelumnya sehingga bisa menjadi orang seperti itu. Kan ini bisa ditelisik sendiri. Kemudian channel itu adalah penghubung daripada jaringan medianya. Channel itu adalah medianya. Oke. Nah, maka kalau kita bicara soal media banyak, media kita banyak. Sekarang ya udahlah, nggak usah jauh-jauh media sosial ya kan, ataupun kita bisa menggunakan apapun yang bisa membuat apa yang disampaikan oleh komunikator itu bisa tersampaikan ke orang banyak. Media itu juga termasuk mikrofon. Nah, dengan mikrofon kalau zaman dulu kan nggak ada mikrofon, jadi hanya bisa beberapa orang. Tapi karena dengan mikrofon bisa banyak orang, kan gitu. Berarti banyak alat yang bisa kita gunakan. Yang ketiga, ini adalah komunikan. Komunikan itu orang yang mendengar. Pasti kalau nggak ada yang mendengar ya repot. Ngomong nggak ada yang ngomong. Ngomong nggak ada yang mendengar maksudnya. Nah, itu bagaimana bisa terus terjalin suatu komunikasi kan nggak mungkin. Nah, yang keempat ini adalah efek. Maksudnya? Efek itu adalah apa yang disampaikan oleh seseorang. Seseorang ini nyaut nggak? Nah, jadi nyaut nggak ketika saya paham ngomong, apa enggak gitu ya? Paham nggak? Kemudian ketika sudah disampaikan ini berapa persen pemahamannya gitu ya? Berapa persen bisa masuk? Ada ilmunya berarti itu, Mas? Ada ilmunya semuanya. Jadi bagaimana seorang orator itu mampu menghegemoni massa banyak, ya ini ilmunya di sini. Ilmunya ada di komunikasi ini bahasanya, tadi. ada retorikanya gitu kan. Dan Dan yang kelima ini noise, hambatan. Nah, hambatan itu istilah komunikasinya noise. Arti luasnya adalah hambatan. Jadi hambatan ini biasalah ketika orang ini ngomong kadang tidak paham. Ya noise itu namanya noise. Jadi ketika kita itu ngomong kadang tidak bisa dipahami, macam banyaknya. Misal kurang pekanya pendengaran, mungkin medianya juga, ataupun bahasa yang digunakan oleh komunikator ke komunikan itu ambigu. Kan begitu. Nah, biasanya kan, mohon maaf ini, kalau media-media itu kan memberikan judul itu masih ambigu. Ambigu untuk biar menarik kan gitu. Ya. Tapi kebanyakan orang hanya membaca judulnya saja. Tidak membaca bagaimana isi sebenarnya. Nah, maka noise ini biasanya karena adanya suatu hal yang tidak disukai. Nah,
ini akan membuat noise itu besar, salah pahamnya besar. Udah gitulah, media-media itu sekarang sudah tidak tabu lagi untuk bisa memang supaya lebih viral. Nah itu mengejar. Sebenarnya itu tidak boleh Mas ya. Kalau menurut aturan komunikasi dari ilmu komunikasi tidak boleh ya. Tidak boleh, tidak baik, bukannya tidak boleh, tidak baik. Tidak baik. Boleh dan tidak boleh itu perspektif masing-masing. Perspektif masing-masing. Karena begitu banyak kepentingan di sana. Oke. Nah, ini gitu yang perlu digarisbawahi. Iya. Banyak kepentingan. Nah, dari ilmu komunikasi yang ditularkan itu Mas, pernah nggak mengisi di mana gitu? Ke kader-kader PMII sih. Kader-kader PMII. Kemudian ya sharing kepada organisasi kumpulan dan macam-macam sih. Misalkan nanti ada teman-temanku ya pengen ngundang sampean untuk masalah komunikasi, ilmu-ilmu komunikasi itu tadi, literasi itu tadi khususnya, boleh ya? Boleh, sangat boleh. Karena ya itu tadi prinsipnya adalah semakin banyak ilmu kita kasihkan, pengetahuan yang kita kasihkan, maka nggak akan kurang dari saya, tapi malah tambah kan begitu. Oke. Itu perjalanan dari kampus ya teman-teman, dari kampus ikut di PMII. Nah, pastinya sekarang beliau sudah hidup berdampingan dengan masyarakat. Insya Allah begitu. Kira-kira dari ilmu dari kampus terus dari organisasi, efek besarnya itu apa? Efek besarnya yang paling pertama yaitu adalah mampu memetakan. Saya ini harus hidup di mana, harus berkawan dengan siapa, kemudian nanti itu kemana, itu setidaknya kurang lebih ada gambarannya. Ada gambarannya. Karena di sana ada spirit poinnya itu karena jaringan itu tadi, maka tidak akan bingung mau kemana, apa yang mau dikerjakan gitu kan. Nah, kalau kita bahas konteks ke masyarakat ya, jadi masyarakat itu tinggal kita memposisikan itu sebagai mana, apa gitu sebagai apa. Kita mau pasif, ya tidak ada salahnya. Kita mau aktif, syukur alhamdulillah. Karena kemanfaatan dari seseorang yang hidup itu bagaimana dari yang disampaikan oleh Rasul kita, Khairunnas Anfa'uhum linnas. Jadi dari sana harusnya kalau kita ini sudah ditempa dengan berbagai macam edukasi kemasyarakatan, keorganisasian, maka pasti jiwa-jiwa ingin mengembangkan, ingin mengamalkan, kemudian jiwa ingin mengayomi, apa sih yang bisa saya berikan kepada masyarakat sekitar, itu pasti akan muncul. Itu muncul sendiri ya, melalui tinggal powernya saja, kita harus bertahap. Nah, ini yang sulit ya kadang ya. Nggak usah merasa minder, nggak usah merasa, karena kita butuh proses. Karena mana mungkin sih orang yang baru proses di luar kemudian pulang langsung langsung menjadi langsung bisa ini kan ya semuanya butuh proses. Artinya tinggal kita punya komitmen bagaimana kita bisa bermanfaat di masyarakat. Gitu. Kira-kira sampai saat ini kan sampean sekarang sudah hidup di mana? Di rumah sendiri ya? Di rumah Trenggalek. Di tanah kelahiran. Di tanah kelahiran teman-teman. Jadi dulu berpetualang lah di mana saja sampai ke Ponorogo ya. Ponorogo sekarang pulang di Trenggalek. Kira-kira sekarang aktivitas di kampung halaman itu seperti apa Mas? Maksudnya sekarang itu aktif di organisasi apa, kegiatan apa seperti itu? Saya sekarang aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor. Alhamdulillah saya merasa hidup di sana. Ceritanya begini. Gimana? Saya itu pulang. Ya. Saya pulang ke Trenggalek. Kemudian nggak tahu mau ngapain, kurang lebih saya menempa kekosongan diri setelah aktif. Iya, sampai saya ini gurung rabi ya. Itu hal yang lain. Jadi ketika memang pulang, kemudian menerima kekosongan diri itu ketika kita itu proses di Ponorogo begitu banyak kegiatan kemasyarakatan, keorganisasian dan sebagainya, banyak relasi yang harus kesana sini. Jadi kemudian pulang tanpa kegiatan itu hampa, sangat-sangat hampa. Haus ya? Haus akan kegiatan. Betul. Jadi setelah itu saya sambung silaturahmi, kemudian proses di 2019 awal itu, kemudian saya mencoba untuk terus mengembangkan
apa yang saya dapatkan, jangan sampai berhenti, Jangan gitu sampai kan. berhenti. Nah, karena prinsip hidup kita itu bergerak. Nah, seperti halnya air, ketika semakin banyak bergerak, semakin mengalir, maka akan semakin bening, gitu Semakin kan. bening. Ketika hanya diam, pasti Iya. keruh. Pasti keruh ini. Pasti keruh kalau diam. Nah, semakin kita banyak bergerak, nah melihat belajar dari filosofi air, semakin jernih. Nah, dari sana saya mencoba untuk terus melakukan pendekatan dengan senior-senior, belajar. Kemudian sampai saya berpikiran selain bekerja ya. Iya. Soalnya juga saya bekerja. Bekerja di mana? Saya itu setelah pulang kerja di foundation, Musai Foundation. Musai Foundation. Musai Foundation bergerak di bidang sertifikasi dan pendampingan pendidikan gitu. Lagi-lagi terkait dengan pendampingan ya. Pendampingan nggak bisa lepas, ya. Nggak bisa lepas. Bukannya nggak bisa lepas ya. Sosial kemasyarakatan. Tapi ini adalah suatu proses. Iya. Bagaimana saya bisa mencoba kembali ke rumah dengan jaringan itu. Iya. Dan itu juga senior dari PMI juga. Dari PMI. Oke. Ketemunya juga nggak sengaja. Juga nggak tanya sama dari mana basicnya apa ya enggak. Setelah ngalir baru ketemu. Mas Samen kok gini, kegiatannya kok sama gitu, ideologinya kok sama gitu mungkin ya. Ditelusur ternyata sama. Satu ideologis. Setelah itu saya pengen lanjut studi, ya udah saya ke Surabaya. Perjuangan banget di semester awal saya harus ke Surabaya itu setiap pagi pukul 2 hari Senin pukul 2 pagi saya ke terminal naik bis. Ini kuliah S2-nya di Surabaya gitu? Iya, tapi kira duduk. Di Tulungagung yang dekat sini. Jadi di Surabaya itu saya duduk, memang bener langsung ke Surabaya, di sana 2 hari, setelah itu langsung pulang. Begitu selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Selama 3 bulan. Terus begitu. Saat ini? Dan kemudian saya karena sedikit sudah hafal jalan, terus saya mencoba untuk stay di sana. Stay di sana. Ngekos, mondok, ngekos ya. Ngekos sama temen sekelas. Jadi pengalaman baru yang di sana itu adalah bagaimana saya hidup secara mandiri tanpa jaringan. Sudah mencoba atau belum? Belum, Mas. Gimana? Ini ilmu baru ini teman-teman. Gimana? Ya kan, hidup baru tanpa jaringan. Jadi memang menjadi orang baru. Di sana saya mencoba untuk bagaimana memprofesionalkan diri. Jadi menjadi mahasiswa itu harus mampu ditaruh di mana-mana, apalagi kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya. Jadi harus mampu bergerak dimanapun. Saya mencoba untuk menguatkan diri saya. Saya daftar di perusahaan-perusahaan. Dan saya itu pertama kali di interview itu di Surabaya itu ya? Di Surabaya. Di Republik Indonesia Finance. Itu bergerak di bidang? Itu di finance. Cuma saya yang langsung send di call centernya. Karena basic saya di komunikasi, sehingga saya ketika ada lowongan di call center, wah ini cocok nih sama bidangnya. Bidang basic pendidikan saya. Pendidikan dari awal itu tadi ya. Jadi di sana. Nah, setelah saya interview pertama, sebelum diterima itu kan ada interview tahap 2. Jadi diterima, tapi masih ada pematangan lagi. Nah, ketika itu ada senior dari Trenggalek ngontak, Zid, nggak pengen pulang. Gitu, disuruh pulang. Karena kader ya, jadi siap kader. Saya pulang. Siap komandan. Saya pulang. Saya pulang ya, alhamdulillah. Dalam rangka apa itu Mas? Suruh pulang Mas? Ada, pokoknya ada pekerjaan yang harus diselesaikan bersama-sama. Jadi saya ingin masuk pulang di Trenggalek. Masuk lagi di include di jaringan senior lagi. Dan sekarang aktif di Ansor. Ya itu tadi cerita awal mualanya tuh ya. Awalnya bisa nyampe ke Ansor itu. Ansor itu tadi. Berarti awal Ansor itu masuk ke ranting atau langsung ke cabang?
langsung cabang ya. Langsung Kalau cabang di ya? Trenggalek langsung cabang. Oh, langsung cabang. Tapi bukan berarti saya tidak pernah berproses di PAC. Oke. Nah, karena Gimana proses ini? saya itu di Ponorogo. Oke, di Ponorogo juga ikut ansor waktu itu. Saya melakukan kaderisasi formal itu 2016 Iya. PKD pesantren, Iya. rekomendasi pesantren. Nah, dari sana terus kemudian karena ya sudah familiar, sudah ikut di gerakan pemuda Ansor. jadi iya. pulang ya tidak ada salahnya. Nggak ada karena salahnya, iya sudah benar ada, sekali. Sudah ada sedikit pengalaman. Akhirnya dipercaya waktu itu di bagian apa di ansor Saya pertama? langsung di bidang sesuai dengan pendidikan saya lagi-lagi di media. Lagi-lagi di media. Ya, alhamdulillah saya ketika diproses di cabang itu di departemen informasi dan komunikasi, saya mengaktifkan web bersama sahabat-sahabat yang lain, tapi saya memang di web saya banyak menulis di sana berita-berita kegiatan cabang, Iya. kemudian untuk menambah suatu informasi, jadi butuh media baru. Nah, ini yang belum dikerjakan waktu itu di cabang IG, jadi belum punya Instagram, sehingga sekarang waktu kemarin saya membuat Instagramnya Ansor Trenggalek. Namanya Ansor Trenggalek online, boleh di follow. Untuk YouTube-nya juga Ansor Trenggalek Mengaji. Ada YouTube-nya juga. Ada. Oke. Jadi dari sana ya sudah. Dan ini karya pertamanya. Ini apa ini, Mas? Majalah yang diambil dari yaitu berita-berita dari web. Oke. Buat majalah dari Ansor ya. Dari Ansor. Wow, keren teman-teman. Nanti bisa lah dibaca kalau pengen membaca-baca, silahkan hubungi kami atau komen di bawah langsung. Nggak apa-apa. Oke. Bagus Mas. Nah, jadi ini adalah bentuk keseriusan bahwa setiap apapun yang harus kita itu di mana ya harus benar-benar bisa memberi peran gitu. Jadi dari senior saya itu pernah bilang sama ndak usah banyak-banyak berpikir panjang ketika sampai ditempatkan di mana, yang jelas berperanlah dalam kondisi apapun, dimanapun tempatnya. Insya Allah nanti pasti semua rezeki dan sebagainya, karir dan sebagainya akan tertata sendiri. Oke. Ini flashback ya, flashback masa lalu. Flashback ke waktu kuliah dulu. Dulu kan aktif di organisasi sama kuliah, terus jurusannya juga komunikasi. Apa pernah nyambi kerja waktu itu? Mungkin di biasanya kan orang komunikasi itu kan penyiaran atau gitu. Jadi lucu ya. Ya, gimana? Jadi saya itu waktu pertama kerja itu di percetakan. Di fotokopi. Di fotokopi semester 2. Karena tapi nggak salah, Mas ya. Karena di sana itu nggak tahu, sependek saya berpikir dulu itu bahwa kenapa saya harus ke percetakan. Logika liar saya itu mirip-mirip lah dengan percetakan buku. Saya itu juga jurnalis, pasti juga bersangkutan dengan buku dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu tapi tidak bertahan lama ya, karena terlalu banyak memakan waktu, apalagi jam kuliah dan lain sebagainya. Itu terlalu banyak yang harus dilakukan. Jadi saya resign dan ketemu yang namanya Radio Aswaja FM. Radio Aswaja FM. Radio Aswaja FM. Itu punyanya siapa? Itu punyanya Nahdlatul Ulama. PCNU Ponorogo. Oke. Nah, itu punyanya PCNU Ponorogo yang letaknya mepet dengan kampus. Nah, jadi di sana itu saya juga menjadi rumah saya. Dari semester masuk 2016, jadi semester 4 sampai saya kembali ke Trenggalek itu ya saya di radio itu. Di radio itu ya. Di radio. Jadi flashback sedikit ya. Jadi waktu saya ini sudah lama soalnya nggak siaran gitu kan. Kurang lebih begini ketika dulu itu saya opening 101.6 Radio Aswaja FM Nyapa Umat dengan Islam Rahmatan lil Alamin yang dipancarluaskan langsung dari kampus ke Insuri Ponorogo, Jalan Batur Katong nomor 32 Ponorogo gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih dulu saya gitu. Pernah menjadi penyiar radio teman-teman. Oke, teman-teman. Ada lanjutnya, warga Nadihin dan pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali dengan saya Azam
Azam. Azam. Jadi nama samaran saya Azam. Nama Mas nama Azam. udara saya Azam. Gitu. Gabung balik lagi dengan saya dan gitu dan sebagainya itulah. Dan sebagainya itulah ya. Pengalaman Terkait saya dengan di radio. ya kadang-kadang apa ya kangen juga sih Kangen kembali juga. ke dunia broadcast. Makanya nanti setelah ini saya akan belajar sama sahabat Shihab ini untuk bagaimana saya membuat podcast. Tapi setelah nanti dulu lah kita belajar dulu. Belajar dulu. Santai saja Mas, tenang. Terus setelah itu Mas, apa sih untuk sekarang ini kegiatan yang sampean tekuni? Untuk sekarang ini, maksudnya pengen membuat gerakan apa? Terus sekarang itu aktif kerja di mana gitu kira-kira? Jadi saya sekarang itu lebih bagaimana aktif dulu di mumpung ini tahun 2021 ya, awal tahun untuk memulai hal yang baru, kiranya seperti itu. Jadi saya itu ingin tuntas dalam segala hal. Artinya tuntas di pendidikan, tuntas juga nanti di karir dan organisasi dan kemasyarakatan. Jadi 4 poin inilah yang ingin resolusi 2001 saya, 2021 saya. Nah, jadi pendidikan karena masih muda ya, kenapa tidak harus setinggi mungkin. Kemudian bagaimana juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Intinya terkait dengan sosial kemasyarakatan. Kemudian nanti masalah pekerjaan ya akan ngalir sendirilah. Gitu. Yang penting tuntaskan dulu. Dan hari ini saya masih ada SK di PPK Kecamatan Durinan yang Januari ini terakhir. Terakhir. Nanti kita sambung lagi. Yang jelas tetap dalam ruang lingkup pergerakan. Oke Mas Zidni, kira-kira untuk perbincangan terakhir kita mungkin ada sedikit motivasi lah buat saya juga dan juga teman-teman di sini supaya terus bergerak dalam sebuah gerakan, kiranya seperti itu. Motivasinya kayaknya saya kurang pantas untuk memberikan motivasi. Mungkin sharing lah Mas ya. Iya, masih berproses juga. Jadi ya. apa yang saya rasakan, yang pertama ketika kita ada dalam suatu masyarakat harus memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Murah senyum. Penting ini. Penting ini ya. Sangat penting. Murah senyum, mudah menyapa. Kemudian ketika kita diberikan amanah, siap saja. Gitu. Oke. Jadi nanti masalah bagaimana kita berproses, lakukan yang terbaik. Oke. Terus karena basic saya di komunikasi, maka pesan saya kepada sahabat-sahabat semuanya yang bermedia sosial, karena sekarang tidak bisa dipungkiri semuanya punya gadget. Jari kita bagaikan bagaikan mata ini. Jari kita ini sudah kayak menjadi firman Tuhan itu. Sangat ngeri sekali. Karena bisa melakukan hal-hal di luar dugaan, di luar nalar kita juga bisa ini. Jadi dari situ pandai-pandai bermedia sosial, kemudian sangat selektif. Kita ada di era post-truth, jadi jangan terlalu mudah percaya dengan media. Bukan berarti tidak boleh bermedia. Tapi yang jelas hal-hal yang bersangkutan dengan media, sekiranya kita bisa lebih cerdas, kita bisa melihat semua apa yang ada di media ini bagaikan hal yang bisa membuat kita baik dan juga bisa membuat kita buruk. Jadi kembali kepada diri sendiri, kita yakini bahwa media adalah bagian yang penting namun harus selektif. Terima kasih Mas Zidni ya. Cukup sekian teman-teman perbincangan saya dengan Mas Zidni, dan apabila teman-teman semua ingin berdiskusi lagi dengan Mas Zidni ataupun mengundang Mas Zidni di pelatihan-pelatihan, kalau bisa ya silakan, nanti tinggal hubungi aja di link di bawah ini atau di IG-nya Mas Zidni saja, langsung DM langsung teman-teman. Nanti saya kasih tahu di sini. Cukup sekian, saya Muhammad Syihabuddin dan Zidni Ilman Nafia. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.